Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya kebenaran. Santo Simon dan Santo Yudas, para rasul mulia, telah mengantar kami untuk mengakui nama-Mu. Semoga gereja-Mu semakin bertumbuh dalam iman dan semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang-orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali dalam hidup kita sehari-hari, kita memulai segala sesuatu dengan berdoa untuk memohon rahmat dari Tuhan. Apakah usaha kita hari itu? Apapun rencana besar yang kita miliki akan kita haturkan dalam doa. Masyarakat Indonesia pada umumnya akan mengadakan syukuran bila memperoleh sesuatu. Kita paham bahwa kebiasaan doa bersama itu ada dalam kehidupan real kita. Namun, apakah itu sudah cukup dalam mengolah aspek rohani kita? Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus naik ke sebuah bukit untuk berdoa semalam-malaman dalam kesunyian dan sendiri. Yesus memang sering berdoa sendiri dalam kisah hidupnya. Tindakan Yesus ini mau menunjukkan bahwa relasinya dengan Allah sungguh-sungguh personal dan dekat. Kemudian doa yang ia lakukan menuntunnya pada sikap tenang dan yakin untuk berbuat sesuatu. Setelah berdoa, Yesus memilih ke-12 muridnya. Dan lewat peristiwa itu Yesus segera kembali pada realitas bahwa ia dan para murid harus hidup dalam masyarakat. Yesus mau mengajarkan kepada para murid dan kita bahwa berdoa atau berkomunikasi dengan Tuhan itu tidak melulu harus bersama-sama. Kita sebagai umat Katolik harus hidup dalam komunio kita, khususnya dalam Ekaristi. Namun hidup perlu kita isi juga dengan cara berelasi secara mendalam bersama Tuhan. Yesus sendiri telah membuktikan bahwa relasinya yang personal dengan Tuhan menumbuhkan kebijaksanaan dalam dirinya. Maka sebagai pengikut Yesus kita perlu berdoa secara pribadi
dan menimba rahmat kebijaksanaan serupa demi hidup kita. Dan saudara-saudariku yang terkasih, sebagai umat beriman, kita patut bertanya diri, apakah saya sudah berdoa pada hari ini? Apakah saya sudah menjalin relasi personal dengan Tuhan dengan baik? Kita semestinya percaya bahwa dengan berdoa pada setiap kesempatan hidup, maka kita akan mampu melewati dan menghadapi kenyataan hidup meski pahit sekalipun. Saat kita berdoa kepada Tuhan, kita memperoleh kekuatan dan kejernihan hati dan budi untuk menghadapi masalah pekerjaan, sekolah, dan masalah apapun dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta merayakan pesta Santo Simon dan Santo Yudas. Pesta kedua rasul ini mengundang kita untuk peduli dan berpikir tentang ketergerakan kita ambil bagian dalam karya perutusan Tuhan yang membutuhkan kita untuk menjadi saksinya, mewartakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Bagaimana caranya? Syukur jika ada yang masih tertarik untuk menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Namun ambil bagian dalam karya perutusan Tuhan tidak harus menjadi imam atau biarawan dan biarawati. Kita bisa ambil bagian dengan karya-karya apapun yang berguna bagi sesama dengan penuh syukur dan semangat di dalam dan bersama dengan Tuhan Yesus. Terlebih-lebih dalam hidup doa kita. Maka saudara-saudariku yang dicintai Tuhan, apabila kita bisa mengatasi permasalahan hidup kita dengan berdoa dan percaya kepada Tuhan, maka kita pun mampu hidup bersama dengan masyarakat dalam suasana yang tentram. Yakinlah hidup kita membawa sukacita kepada orang lain. Seorang kudus pernah berkata bahwa berdoalah, maka doa akan mengubah segalanya. Dengan berdoa, Yesus memilih rasul dan menyembuhkan orang-orang yang sakit. Kita pun diundang untuk senantiasa berdoa agar pikiran kita jernih, serta dengan sikap doa yang tumbuh dalam hidup membuat orang semakin banyak tersentuh hatinya dan pulih dari rasa iri hati dan dengki. Selamat bermenung, Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengajarkan kepada para murid-Mu untuk senantiasa berdoa seperti diri-Mu sendiri. Kami mohon, bentuklah hati kami menjadi hati yang senantiasa tertuju kepadamu dan mau berserah dalam doa-doa kami kepadamu. Kiranya kasih-Mu itu sendirilah yang hadir dan merajai kami sepanjang hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami.
Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.